Sekarang sudah ada suaranya? Waalaikumsalam. Sudah ada suaranya, kedengaran? Bu Elin, waalaikumsalam. Bu Heni, Pak Mahardika. Ada suaranya sekarang? Nggak ada suaranya ya? Udah ada sekarang? Sudah ada ya? Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan perasaan kita agar senantiasa merasakan kehadiran Allah di mana saja, kapan saja, sedang apa saja. Karena rasa dilihat Allah itu adalah penyelamat kita. Rasa didengar, ditatap oleh Allah itu penyelamat kita, sahabatku. Ternyata remnya ketika kita melakukan keburukan, maka kita akan merasakan hadirnya Allah. Allah Maha melihat, mendengar kita. Maka seketika akan terhenti perbuatan busuk tersebut. Andai kata suatu saat kita ingin mengambil hak orang lain, kemudian kita merasakan Allah lihat, maka dengan seketika akan kita urungkan niat itu, perbuatan tersebut, dan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan tangan ini dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk terus berbuat manfaat buat sesama, berbuat manfaat baik, berbuat baik dengan tangan kita ini. Begitupun dengan kaki kita ini, mudah-mudahan Allah kuatkan dan kokohkan supaya senantiasa berjalan di atas kebenaran, melangkah dengan langkah yang jelas, langkah yang ihdinas syiratal mustaqim, langkah yang lurus menuju kepada keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Dan ikut berbelasungkawa kepada Atuk Hijazi yang SLC bulan yang lalu berjumpa, seorang yang sangat luar biasa dari Jambi. Hari ini duluan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan amal kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dihapuskan seluruh dosanya, dan dalam ibadah dan dalam dakwah insya Allah mudah-mudahan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan siapapun kita yang sedang sakit, mudah-mudahan sakit kita sebagai penggugur dosa-dosa kita, sakit kita sebagai penambah mahabbah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan sakit kita sebagai penambah rahmat dari Allah kepada kita, semakin sayang Allah kepada kita. Dan sakit kita mudah-mudahan penggugur dosa dan penambah derajat serta penambah pahala dari Allah Azza wa Jalla. Karena kalau Allah mencintai seorang hambanya, maka Allah akan diberikan sebuah cubitan seperti orang tua sayang kepada anaknya. Dicubit anak itu, kemudian nangis anak itu, dan melihatnya senang. Padahal anak nangis tapi melihatnya senang, gembira orang tua itu, Masya Allah. Dicubit lagi, padahal sakit, nangis kita. Lihat orang sebagai orang tua, kita senang melihatnya anak kita nangis, lucu. Masya Allah. Begitupun Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang kita dicubit dengan penyakit supaya kita nangis berdoa, ya Allah sembuhkan hamba. Nangis kita, Allah senang, Allah cubit lagi dengan kekurangan uang. Kemudian sesudah itu Allah, kita nangis, ya Allah berikan kemudahan rezeki ya Allah. Allah cubit lagi dengan disakiti oleh orang yang dicintai.
dengan dihianati, didustai, dibohongi. Saat itu kita nangis lagi, ya Allah, ampunkanlah dosa hamba. Kita nangis. Kemudian kita ditinggalkan sama orang yang dicintai. Agar supaya kita berdoa kepada Allah dan menangis pula. Ya Allah, jadikan kehilangan ini adalah kehilangan yang barokah. Baik itu kehilangan harta yang kita cintai, bisnis yang kita cintai, orang-orang yang kita cintai, orang tua yang kita cintai. Agar apa? Agar Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kita dan kita minta kepada Allah, menangis kita dalam kepedihan itu. Karena kalau tidak dicubit anak itu, diam, lupa, anteng dengan mainannya. Maka dicubit sama orang tuanya, baru melihat ke orang tuanya. Tatapan anak kepada orang tuanya itu membuat bapak ibunya gemes, senang. Bukan cuma sampai di situ, supaya nangis disentil sedikit, dicubit. Nah, kadang-kadang kita pun sama di dunia ini, anteng mainan-mainan dengan bisnis, dengan usaha kita, kerjaan kita, dengan hal-hal di dunia ini, sampai lupa kepada Allah. Allah cubit, sehingga ketika kita dicubit sama Allah dengan penyakit, dengan disakiti, melihat ke Allah, ya Allah. Hampir persis analogi tersebut. Mudah-mudahan yang sedang diuji dengan apapun saat ini, jangan berkecil hati. Allah cinta kepada kita, Allah sayang kepada kita. Andai kata Allah gak sayang, gak peduli kepada kita, dibiarkannya kita lurus-lurus aja hidupnya. Dibiarkanlah kita sehat senantiasa. Dibiarkannya kita dipuji-puji manusia terus. Dibiarkanlah kita gak ada yang menyakiti satupun. Enak hidupnya. Bahaya sahabatku, akan lupa kepada akhirat, akan lupa kepada Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang. Maka mari kita bersolawat di hari Jumat malam hari ini. Mudah-mudahan dengan solawat kita diberikan kita rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya, melebihi cinta apapun kita kepada yang di dunia ini. Itulah setinggi-tingginya iman. Mari kita bersolawat. Mudah-mudahan yang sedang sakit Allah sembuhkan, yang sedang menderita Allah angkat penderitaannya, diganti dengan kebahagiaan. Yang sedang kesulitan rezeki Allah ganti dengan keberkahan rezeki dan melimpah rezekinya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Mari yang merasa gundah hatinya sholawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghalli, anta misbahu suduri. Ya Habibi, ya Muhammad, ya arusal khafiqaini,
ya muayyad ya mumajjad ya imamal qiblataini. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Malam hari ini kita akan membacakan kitab Fadilah Amal. Mudah-mudahan dengan menambah ilmu kita, menambah juga keimanan kita. Karena ilmu adalah pupuk bagi iman kita. Dan siapa yang duduk di sebuah majelis, kemudian mendengarkan ilmu, kemudian menyimak ilmu tersebut, kemudian didengarkannya dengan sungguh-sungguh, maka di situ datang rahmat Allah dan para malaikat pun mendoakan kita, dan ibaratnya kita beribadah puluhan tahun syahwatku, Masya Allah. Maka walaupun melalui media sosial ini, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa cinta Allah kepada kita. Mudah-mudahan Allah menilai kita sebagai hambanya yang terus meningkatkan ilmu kita. Allahu Akbar. Ayat yang udah punya kitab ini Fadilah Amal, boleh dilihat halaman 536. Ayat ke-22, alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirah. Segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan baginya segala puji di akhirat. Quran surat Saba ayat 1. Masya Allah. Jadi seluruh apapun yang ada di langit, yang di bumi, di dunia, di akhirat, segalanya miliknya semata. Maka andai kata ingin mendapatkan apa yang kita harapkan, maka tidak ada cara lain, dekati yang pemiliknya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ayat ke-23, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi. Quran surat Fatir ayat 1. Puji adalah hanya milik Allah. Andai kata kita ada yang memuji kita, kemudian kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa? Karena Allah yang berhak dipuji. Apa yang dipuji dari kita? Wah, kamu ganteng, cantik, putih. Siapa yang menggantengkan kita? Mempercantik kita siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, anak kamu pintar sekali. Alhamdulillah, karena Allah yang memintarkannya. Oh, ahli sedekah. Alhamdulillah, karena Allah yang memberikan rezekinya dan Allah yang berikan hidayah untuk kita bersedekah. Terus di mana jasa kita? Hebatnya kita di mana? Allah yang hebat. Wah, hebat Ibu Haji, umroh terus setiap tahun. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Rizkinya dari Allah, disehatkannya oleh Allah, diterbangkan oleh Allah, sampai oleh Allah, dinilai oleh Allah, dikembalikan ke tanah air oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pujian itu kembalikan ke Allah semuanya. Biarkan Allah yang melihat kita, menyaksikan kita, dan memuji kita. Jangan usah minta dipuji oleh manusia. Ketika dipuji oleh manusia, kita kembalikan kepada yang maha segalanya, yakni Allah Azza wa Jalla. Ayat ke-24, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu wal ghaniyyul hamid. Hai manusia, kamulah yang berhajat kepada Allah, sedangkan Allah, dialah Allah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu apapun, dan dia maha terpuji. Surat Fatir ayat 15. Jadi kita sholat bukan untuk Allah, kita baca Quran bukan untuk Allah, kita mencari ilmu bukan untuk Allah. Allah tidak berhajat, tidak meminta apapun kepada kita. Dan kita yang berhajat kepada Allah, kita yang butuh Allah. Allah tidak butuh apa-apa dari kita. Apalah artinya makhluk? Ya, Allah yang maha menciptakan kita. Ayat ke-25,
wa qalu alhamdulillahilladzi adhhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur alladzi ahallana darul muqamati min fadli la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Ketika orang-orang Islam dimasukkan ke dalam surga dan dipakaikan kepada mereka pakaian sutra, mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami untuk selamanya. Sesungguhnya Rob kami benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Menghargai, yang menempatkan kami di tempat yang kekal, yakni surga, dari karunia-Nya. Di dalamnya kami tidak akan lelah dan tidak akan lesu. Al-Quran Surat Fatir 34-35. Andai kata di dunia ini merasa lelah, merasa lesu, merasa capek, merasa sedih, merasa sakit hati, nggak usah khawatir, sebentar aja. Nanti akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala abadan abada, selama-lamanya. Nikmat, tidak ada lelah, tidak ada letih lagi. Untuk seterusnya, tidak ada diperintah ini, dilarang ini, tidak. Untuk selama-lamanya kita bebas, dan di sana betul-betul diberikan segalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ke-26, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan salam kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul, dan segala puji bagi Allah Rabb seluruh alam. Kemudian kita lanjutkan. Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin, melainkan karena orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji, yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Ayat-ayat di atas tadi mengandung perintah, anjuran, dan berita tentang pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis-hadis baginda Rasulullah SAW secara khusus juga telah disebutkan tentang keutamaan orang yang selalu memuji Allah, berzikir kepada Allah. Misalnya dalam sebuah hadis disebutkan, orang yang pertama kali dipanggil masuk ke dalam surga adalah orang-orang yang selalu memuji Allah pada setiap keadaan, baik ketika senang maupun susah. Sedang sakit, puji Allah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Karena orang yang akan dimasukkan pertama kali ke surga yang senantiasa memuji Allah, bukan memuji-muji makhluk, bukan memuji-muji manusia, tapi pujilah senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terus bertasbih kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat suka memuji zatnya sendiri. Memang demikianlah adanya, karena pada hakikatnya yang berhak dipuji hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha suci. Apa untungnya memuji Allah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki kekuasaan apapun, bahkan tidak berkuasa atas dirinya sendiri. Semua raja-raja itu tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri, mendetakkan jantungnya sendiri tidak bisa, mengedipkan matanya sendiri tidak bisa, menyetop tumbuhnya kuku tidak bisa.
seorang profesor, dokter dan lain sebagainya, apapun jabatannya, untuk menyetop tumbuhnya rambut pun tidak bisa, sahabatku. Siapa? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah riwayat lain menyebutkan bahwa pada hari kiamat, hamba yang paling mulia adalah yang paling banyak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada yang kaget, astagfirullahaladzim, subhanallah, masya Allah, Allahu akbar. Ketika kaget, latahnya latah zikir, latahnya latah memuji Allah. Jangan latahnya latah yang nggak ada manfaatnya, bahkan yang berdosa. Disebutkan dalam riwayat lain, memuji adalah asas dan pondasi bersyukur. Barang siapa tidak memuji Allah, maka ia tidak dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah hadis menyebutkan, barang siapa memuji nikmat yang telah diberikan kepadanya, maka pujian itu akan menjaga nikmat tersebut sehingga tidak akan hilang. Kita diberikan sama Allah motor roda 2, kita puji Allah, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, diberikan motor, dititipkan motor, terima kasih. Sambil kita gunakan motor itu untuk kebaikan, untuk ibadah, untuk berdakwah, untuk ke majelis ilmu, majelis zikir. Nah, maka dalam sebuah hadis tersebut tadi, maka motor itu akan menjaga nikmat itu sehingga tidak akan hilang kalau motor itu dipakai untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis lain menyebutkan, jika dunia ini dan segala isinya berada dalam kekuasaan salah seorang umatku, lalu ia mengucapkan alhamdulillah, maka ucapan ini lebih utama daripada dunia beserta isinya yang dia miliki itu. Masya Allah. Misalkan ada seorang kaya, punya kekuasaan sebagai raja, punya anak yang disayanginya, punya pasangan hidup yang dicintainya, punya istana yang sangat megah, perhiasan yang luar biasa, uangnya luar biasa, tanahnya luas, dan apapun yang diinginkan ada semuanya. Kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka kata Rasulullah SAW, kalimat alhamdulillah itu jauh lebih berharga, lebih mulia, lebih besar nilainya dibandingkan apa yang dimilikinya itu, dibandingkan dengan kekayaannya itu. Subhanallah. Cuman mengucapkan alhamdulillah, maka kalimat alhamdulillah itu lebih baik, lebih bagus, lebih bernilai di hadapan Allah dibandingkan seluruh yang dimilikinya tadi. Kendaraannya, istananya, kontrakannya, kemudian uangnya, kendaraan yang mewahnya, apapun yang dimilikinya, yang diterima sama Allah, itu kecil dibandingkan kalimat alhamdulillah, kata Rasulullah. Kemudian riwayat menyebutkan, jika Allah Subhanahu wa ta'ala memberi nikmat kepada seorang hamba, lalu ia memuji lalu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat itu, maka pujian itu melebihi nikmat tersebut meskipun nikmat itu sangat besar. Jadi bersyukur kita dengan tubuh yang sehat, mata sehat, telinga sehat, alhamdulillah, maka ucapan alhamdulillah itu jauh lebih besar nilainya di pandangan Allah dibandingkan mata ini. Mata mau dijual berapa? 1 miliar mau? Enggak. 1 triliun mau? Tidak. 10 triliun mau? Enggak. 1000 triliun mau? Tidak. Dan kalau 1000 triliun mata ini itu harganya, maka ucapan alhamdulillah itu dan bersyukur itu atas mata ini jauh lebih tinggi nilainya di hadapan Allah dibandingkan nikmat mata ini yang 10 triliun, 1000 triliun tersebut. Gimana caranya? Ucapkan alhamdulillah dan gunakan mata ini untuk sesuatu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang sahabat radhiyallahu anhu duduk di sisi baginda Rasulullah SAW. Lalu ia dengan lirih mengucapkan alhamdulillah
hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Beliau bertanya, siapakah yang mengucapkan itu? Kata Rasulullah. Sahabat tadi merasa takut. Ia merasa telah berbuat sesuatu yang tidak pantas menurut baginda Rasulullah SAW. Beliau bersabda, tidak apa-apa, dia tidak berkata buruk. Lalu sahabat itu menyahut, saya ya Rasul yang mengucapkan itu. Kemudian kata Rasul apa? Aku telah melihat 13 malaikat berebut untuk membawa kalimah yang telah kamu baca tadi. Masya Allah, 13 malaikat yang membawa kalimah yang dibaca tadi. Apa kalimahnya? Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. 13 malaikat datang dan membawa kalimat itu. Subhanallah. Disebutkan di dalam hadis yang masyhur, jika suatu pekerjaan yang penting tetapi tidak diawali dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, maka pekerjaan itu tidak akan ada berkahnya. Oleh sebab itu, kita apapun yang kita lakukan, ucapkan puji Allah. Bismillahirrahmanirrahim, itu pujian kepada Allah. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Mau makan, mau minum, mau naik mobil, mau apapun yang kebaikan, maka bismillah. Kalau berbuat jahat, masa mau maling, bismillah. Masa mau berbuat maksiat, bismillah. Maka disebutkan di sini, kalau mau berbuat kebaikan, pekerjaan apapun, mau berdagang, berbisnis, bismillah. Puji Allah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ayat yang selanjutnya, walitukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah dengan membaca takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur kepada Allah. Surat Al-Baqarah ayat 185. Maka teriakan Allahu Akbar dalam kondisi apapun itu akan membuat kita dikuatkan, dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan heran ketika kita sedang sakit kemudian kita takbir Allahu Akbar, itu seakan-akan ada power yang luar biasa. Karena kita menyebut Allah yang maha besar, kita kecil. Allah maha besar, rasa sakit kita kecil. Allah maha besar, kita masalah kita kecil. Maka sebutkan Allahu Akbar dengan takbir, maka kita akan merasakan sakit apapun, merasakan ringan, sahabatku. Boleh dicoba. Ya, maka senantiasa saya pada saat seminar-seminar, pada saat apapun saya sebagai takbir Allahu Akbar, itu beda rasanya. Semua yang mengatakan takbir akan merasakan aura yang luar biasa. Kenapa? Ini sudah dijelaskan, ya, di dalam surat Al-Baqarah 185, sahabatku. Dan hendaklah kamu mengagungkan Allah dengan mengucapkan, membaca takbir Allahu Akbar atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alimul ghaibi wa syahadatil kabirul muta'al, zat yang mengetahui semua yang tersembunyi dan yang nampak, yang maha besar lagi maha tinggi. Ar-Ra'd ayat 9. Allahu Akbar. Lanjut. Demikianlah Allah telah menundukkannya binatang-binatang ternak yang untuk kurban bagimu, agar kamu mengagungkan Allah atas hidayahnya, petunjuknya kepadamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Surat Al-Hajj ayat 37. Wa anallaha huwal aliyyul kabir, dan sesungguhnya Allah, dialah Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberi perintah kepada para malaikat, maka mereka bergetar ketakutan, sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, mereka berkata, apakah yang telah difirmankan olehmu? Jawab mereka, firman yang benar, dan Dia maha tinggi lagi maha besar. Surat Saba ayat 23. Fal hukmu lillahil aliyyil kabir, maka putusan adalah milik Allah
yang maha tinggi lagi maha besar. Al-Mu'min 12. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa memuji Allah, untuk senantiasa membesar-besarkan Allah, mengagung-agungkan Allah, meninggi-ninggikan Allah. Supaya apa? Ketika kita mengagungkan Allah, maka Allah akan membesarkan kita di hadapan makhluk. Ketika kita mengagungkan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuat kita dimuliakan di hadapan makhluknya yang lain. Ketika kita full mencintai Allah, maka manusia-manusia, makhluk-makhluk yang lain akan ditundukkan oleh Allah kepada kita. Ketika kita betul-betul menyerahkan diri kita hanya takutnya kepada Allah, maka ketakutan akan apapun yang ada di dunia ini akan Allah sirnakan. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika hatinya, imannya, takutnya hanya kepada Allah, maka bala tentara Namrud bahkan dengan api yang menyala-nyala pun tidak takut sama sekali. Allah cabut rasa takutnya. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar Fir'aun dan bala tentaranya yang begitu banyak, kemudian dibelahlah lautan tersebut dengan firman Allah, dengan wahyunya, maka terbelah lautan itu. Nabi Musa alaihissalam beserta kaumnya menyeberang lautan dengan tenang. Kemudian sesudah Nabi Musa alaihissalam jalan melewati lautan itu Allah tutup lagi sehingga Fir'aun dan bala tentaranya tidak bisa menyeberang lautan itu. Allahu Akbar. Baik, terima kasih Ibu Yana, Ibu Farida, Ibu Rahmadani, Ibu Khomisah Bayonet, waalaikumsalam. Ibu Ima, waalaikumsalam. Tanjung Pura, Langkat. Bu Nani, Sukabumi, waalaikumsalam. Bu Naya, waalaikumsalam. Mumnaya, Pak Lailatul Infidho, waalaikumsalam. Kang Dirman Kuningan, waalaikumsalam. Bu Nurdin Nasution, waalaikumsalam. Bu Bidan Emma, Bu Ai Tasik, waalaikumsalam. Pak Rahmat Zafir TSM hadir. Bu Vina Karawang, waalaikumsalam. Bu Haryoti Pinrang Sulsel, waalaikumsalam. Samsidar, Pak Samsidar, waalaikumsalam. Sehat selalu, amin ya Allah rabbal alamin. Pak Alim, waalaikumsalam. Bengkalis. Pak Irul Subang, waalaikumsalam. Bu Yeni Rahman, Bu Salsa, Bu Mimi, waalaikumsalam. Pak Agus Prasamia dari Jambi, Allahu Akbar. Seringkali berjumpa di kemarin, belum lama ini, seminggu yang lalu berjumpa di Pondok Pesantren Miftahul Ulum SLC. Barakallah Pak Agus dan timnya. Pak Junedi Padang, Masya Allah. Punyai, waalaikumsalam, dari Ngawi. Bu Elin dari Banjar Patroman. Bu Dini dari Ciamis, barakallah. Waalaikumsalam Bu Dini. Suaranya udah ada sekarang ya. Baik sahabat-sahabat, mudah-mudahan kita semuanya sehatkan jiwa raga kita, dikuatkan lahir batin kita, diberikan kenikmatan dalam beribadah, menyembah dan tunduk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Siapa yang mengabdikan dirinya kepada Allah pagi, siang, sore, malamnya, maka Allah akan menyuruh seluruh binatang, seluruh makhluk-makhluk Allah yang Dia ciptakan untuk mengabdi kepada kita. Masya Allah. Untuk tunduk kepada kita. Ketika kita tunduknya hanya kepada Allah, maka Allah akan memerintahkan seluruh makhluk untuk tunduk dan mengabdi dan melayani kita. Ya dunia ukhdumi man khodamani, wahai dunia ladeni orang yang mengabdi kepada aku. Nah, sahabat, demikian kita baca Al-Fatihah sekali. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Mohon maaf ini suara serak. Demikian sahabat, mudah-mudahan kita dicintai Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.